Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Melani, NIM 193111111, kelas PAI 5D. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja. Selamat menikmati. A. Pengertian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dalam bahasa Arab yaitu Al-Isra wal Mi'raj adalah dua bagian dari perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam. Kejadian ini salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa ini Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Isra secara terminologi atau menurut istilah artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW di waktu malam hari dari Masjidil Haram atau di Mekah ke Masjidil Aqsa atau di Palestina. Mi'raj secara terminologi atau menurut istilah adalah perjalanan Rasulullah dari alam bawah atau bumi ke alam atas atau langit, sampai langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. B. Masa terjadinya Isra Mi'raj. Para ulama tarikh banyak berselisih tentang waktu terjadinya Isra Mi'raj. Sebagian ulama berpendapat bahwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 7 Rabiul Awal. Sebagian lagi ada yang tanggal 17 Rabiul Awal, sebagian lagi pada tanggal 27 Rabiul Akhir, dan sebagian lagi berpendapat bahwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Tapi, sebagian besar ulama berpendapat bahwa Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Sedangkan tahun terjadinya Isra Mi'raj terjadi pada periode akhir kenabian di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yaitu pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya C. Konteks situasi terjadi Isra Mi'raj. Ketika itu Rasulullah SAW dalam situasi yang sangat sumpek, seolah tiada celah harapan masa depan bagi agama Islam. Selang beberapa masa sebelumnya, istri Nabi SAW yaitu Khadijah radhiyallahu an dan paman yang menjadi dinding kasat dari perjuangan meninggal dunia. Dalam situasi seperti ini yang kita kenal dengan Amul Husni atau tahun duka cita, sementara tekanan fisik maupun psikologis kafir Quraisy terhadap perjuangan semakin berat. Rasulullah seolah kehilangan pegangan, kehilangan arah, dan pandangan itu berkunang-kunang tiada jelas. Dalam situasi seperti ini, rahmat Allah meliputi segalanya, mengalahkan dan menundukkan segala sesuatunya. Beliau Rasulullah SAW di suatu malam yang merintih kepedihan, mengenang kegetiran dan kepahitan langkah perjuangan, tiba-tiba diajak oleh pemilik kesenangan dan kegetiran untuk berjalan-jalan, melihat langsung kebesaran singgasana ilahiyah di Sidratul Muntaha. Dan ini adalah sebuah penyejuk yang menyiram keganasan kobaran api permusuhan kaum kafir. Dan kinilah masanya bagi Rasulullah SAW untuk kembali menenangkan jiwa, mempermantap tekad, menyingsingkan lengan baju untuk melangkah menuju ke depan. D. Kronologi terjadinya Isra Mi'raj. Suatu hari Malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad SAW dan kemudian didatangkan Buraq.
Dengan buraq itu Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Nabi menambatkan buraqnya dengan tali di mana para nabi sering menambatkan kendaraannya di tempat itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis. Setelah selesai sholat, beliau keluar dan Jibril mendatanginya dengan membawa segelas khamar atau minuman keras dan segelas susu. Nabi Muhammad SAW memilih susu. Lalu malaikat Jibril berkata, "Engkau dalam kesucian, sekiranya kau pilih khamar, sesatlah umat engkau." Dengan buraq pula Nabi SAW melanjutkan perjalanan bersama malaikat Jibril naik ke langit. Setelah sampai di langit, yang pertama, Jibril meminta kepada malaikat penjaga agar dibukakan pintu langit tersebut. Mereka ditanya oleh malaikat penjaga langit, "Siapa kamu?" Jibril menjawab, "Saya Jibril." Kemudian malaikat penjaga langit bertanya kembali, "Dan siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Saya bersama Muhammad." Ditanyakan lagi, "Apakah Muhammad sudah diutus oleh Allah untuk datang ke sini?" Jibril menjawab lagi, "Ya, Muhammad sudah diutus oleh Allah." Kemudian dibukakanlah pintu langit tersebut. Setelah mereka masuk ke langit yang pertama itu, dijumpai Nabi Adam. Nabi Adam menyambut dengan hangat dan mendoakan baginya kebaikan. Perjalanan diteruskan ke langit kedua. Di langit kedua dijumpainya Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga ada Nabi Yusuf. Nabi Idris dijumpai di langit keempat. Lalu Nabi SAW bertemu dengan Nabi Harun di langit kelima dan Nabi Musa di langit keenam. Di setiap langit, Jibril meminta mereka untuk ditanya oleh penjaga masing-masing langit dengan pertanyaan yang serupa dengan pertanyaan pada waktu di langit yang pertama tadi. Nabi-nabi tersebut menyambut dengan hangat dan juga mendoakan kebaikan sebagaimana yang dilakukan Nabi Adam tadi. Kemudian, Nabi bersama malaikat Jibril melanjutkan perjalanan ke langit ketujuh. Di sana Nabi menjumpai Nabi Ibrahim yang sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat 70.000 malaikat sholat setiap harinya. Setiap malaikat hanya sekali memasukinya dan tak akan pernah masuk lagi. Perjalanan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah suatu tempat yang sangat indah yang tidak bisa dibayangkan keindahannya oleh seorang pun. Dari Sidratul Muntaha didengarnya kalam-kalam, dari Sidratul Muntaha dilihatnya pula 4 sungai, 2 sungai non-fisik atau batin di surga, 2 sungai fisik zahir di dunia, yaitu sungai Efrat dan sungai Nil. Lalu Jibril membawa 3 gelas berisi khamar, susu, dan madu. Lalu Nabi Muhammad SAW pun memilih susu. Jibril pun berkomentar, "Itulah perlambangan fitrah atau kesucian engkau dengan umat engkau." Jibril mengajak Nabi melihat surga yang indah. Puncak dari perjalanan itu adalah diterimanya perintah sholat wajib. Mulanya diwajibkan sholat 50 kali sehari semalam. Kemudian Nabi menemui Nabi Musa, dan Nabi Musa menyuruh Nabi untuk meminta keringanan kepada Allah. Karena Nabi Musa pernah memerintahkan hal itu kepada Bani Israel dan mereka tidak sanggup menjalankannya. Nabi Musa yakin bahwa umat Nabi Muhammad pun tidak sanggup menjalankannya. Atas saran Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW meminta keringanan dan diberikannya pengurangan 10-10 setiap meminta. Akhirnya diwajibkan 5 kali sehari semalam. Tanggapan kaum musyrikin Quraisy. Keesokan hari setelah Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, beliau datang ke Masjidil Haram dan akan menyampaikan kejadian itu pada khalayak ramai.
Namun sebelumnya Nabi Muhammad menceritakan peristiwa tersebut pada Abu Jahal yang lebih dulu ditemuinya. Nabi bercerita bahwa semalam beliau pergi ke Baitul Maqdis. Tapi Abu Jahal tidak percaya. Bagaimana mungkin pada malam hari beliau di Baitul Maqdis dan paginya sudah di Makkah? Abu Jahal lalu menantang Nabi untuk menyampaikan hal tersebut pada semua kaum Quraisy, dan beliau menyetujuinya. Beliau menyampaikan ceritanya. Ada yang tertawa terbahak-bahak, ada yang keheranan, ada yang bertepuk tangan, bahkan mengejek. Kemudian seseorang mendatangi Abu Bakar dan menceritakan kepadanya bahwa Nabi Muhammad telah bercerita tentang kejadian malam itu. Abu Bakar membenarkan Nabi. Orang tadi keheranan karena Abu Bakar begitu mempercayai Nabi. Sejak saat itulah Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Sebagian dari mereka mengemukakan berbagai pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW tentang keadaan Baitul Maqdis. Bagaimana bentuk bangunannya, rupanya, jumlah pintu, jendela, tiang, dan lain sebagainya. Seperti itu untuk menguji kebenaran Nabi Muhammad SAW dan sebagai bantahan penghabisan bagi Nabi. Nabi menjelaskan dengan tenang karena seketika itu Allah mengutus Jibril untuk menggambarkan Baitul Maqdis. Mereka juga bertanya kepada Nabi tentang Iran, Irak, dan Habsyi yang telah dilewatinya. Dan Nabi menjelaskan keadaannya dengan tenang dan benar. Sekalipun demikian, mereka tetap tidak percaya dan menganggap jawaban yang serta-merta jelasnya itu adalah sihir yang nyata. Nabi Muhammad SAW mulai mengerjakan sholat. Pada saat Isra Mi'raj, Nabi telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu tersebut mengandung perintah wajib mengerjakan sholat 5 kali atau 5 waktu sehari kepada beliau maupun kepada segenap umatnya. Keesokan harinya, sesudah beliau menyampaikan berita Isra Mi'raj kepada kaum musyrikin Quraisy dan terutama kepada para sahabatnya dan pengikutnya, datanglah malaikat Jibril kepada beliau untuk menjelaskan dan mengajarkan cara sholat yang dikerjakan. Malaikat Jibril datang kepada Nabi dan berkata, "Marilah sholat." Nabi kemudian melakukan sholat zuhur 4 rakaat pada waktu matahari telah condong atau tergelincir. Malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi pada waktu asar dan berkata, "Marilah sholat." Lalu Nabi sholat asar 4 rakaat pada waktu bayangan menjadi sama panjang dengan aslinya. Malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi pada waktu maghrib dan berkata, "Marilah sholat." Lalu Nabi sholat maghrib 3 rakaat pada waktu matahari telah masuk atau terbenam. Malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi pada waktu Isya dan berkata, "Marilah sholat." Lalu Nabi sholat Isya 4 rakaat pada waktu telah hilang tanda merah tempat matahari terbenam. Kemudian Jibril datang kepada Nabi pada waktu Isya. Sehabis tengah malam Jibril berkata, "Marilah sholat." Kemudian Nabi sholat Isya 4 rakaat. Kemudian Jibril datang lagi pada waktu sebelum terbit matahari. Jibril berkata, "Marilah sholat." Kemudian beliau sholat subuh 2 rakaat. G. Isra Mi'raj dengan ruh atau jasad. Ummu Hani dan Aisyah, beliau mengatakan jasad Rasulullah SAW tidak hilang, tetapi Allah menjadikan Isra itu dengan ruhnya. Juga Muawiyah bin Abi Sufyan ketika ditanya tentang Isra, Rasul menyatakan, "Itu adalah mimpi yang benar dari Tuhan." Di samping semua itu, orang berpegang pada firman Allah, "Tidak lain mimpi yang kami perlihatkan kepada kamu itu adalah ujian bagi manusia." Sebaliknya, orang yang berpendapat bahwa Isra dari Makkah ke Baitul Maqdis itu dengan jasad, landasannya ialah apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad bahwa dalam Isra itu ia berada di pedalaman, sedangkan Mi'raj ke langit adalah dengan ruh.
Di samping mereka ada lagi yang berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj itu semuanya dengan jasad dan ruh. Wallahu a'lam bishawab. Makna pentingnya Isra Mi'raj. Makna penting Isra Mi'raj bagi umat Islam ada pada keistimewaan penyampaian perintah sholat wajib 5 waktu. Ini menunjukkan kekhususan sholat sebagai ibadah utama dalam Islam. Sholat mesti dilakukan oleh setiap muslim, baik dia kaya maupun miskin, dia sehat maupun sakit. Dia berbeda dari ibadah zakat yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi, atau puasa bagi yang kuat fisik, atau haji bagi yang sehat badannya dan mampu keuangannya. Sholat 5 kali sehari semalam yang didistribusikan di sela-sela kesibukan aktivitas kehidupan mestinya mampu membersihkan diri dan jiwa setiap muslim. Hikmah Isra Mi'raj. Hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah A. Menjaga sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad dan umatnya supaya kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Betapa besar cinta dan rindu Allah kepada kita sehingga kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, yaitu barang siapa yang melakukan sholat, sungguh ia sedang berbicara dan bercakap-cakap dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya B. Mempercayai, membenarkan dan meyakini semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena pada hakikatnya semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak keluar dari hawa nafsunya. C. Tujuan Isra Mi'raj. Tujuan yang sebenarnya dari Isra Mi'raj adalah memuliakan Rasulullah SAW dan memperlihatkan kepadanya beberapa keajaiban ciptaan Allah sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 1 yang bermakna agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, serta mengagungkan beliau sebagai nabi akhir zaman dan sebaik-baik nabi di antara para nabi, sekaligus sebagai penguat hati beliau dalam menghadapi tantangan dan cobaan yang dilontarkan oleh orang kafir Quraisy, terlebih setelah ditinggal meninggal oleh paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Khadijah. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tujuan dari Isra Mi'raj bukanlah bahwa Allah ada di arah atas, lalu Nabi naik ke atas untuk bertemu dengannya. Karena Allah ada tanpa tempat dan arah, dan tempat adalah makhluk sedangkan Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Maka barang siapa yang berkeyakinan bahwa Allah bertempat dan berarah di atas atau semua arah, maka ia telah jatuh pada kekufuran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini mengenai peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah tulisan dalam video saya. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.